Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi project membuat form login dan form register. Oke, sebelumnya kita sudah mendesain tampilan antarmuka dari form login dan form register. Berikutnya kita pindah dulu database kita ke dalam directory debug yang ada di project Visual Studio kita. Oke, kemudian kita mulai coding. Pertama kita masuk ke form register dulu, bagian login kita klik 2 kali, lalu kita panggil form login. Form login itu namanya form 2, tambahkan perintah show. Selanjutnya button exit untuk keluar, tambahkan perintah close. Sekalian kita import library-nya. Ya, di sini kita menggunakan OLEDB. Jadi OLEDB adalah data provider untuk database dengan teknologi yang lama. Database dengan teknologi lama itu contohnya Microsoft Access yang kita gunakan, atau Microsoft SQL Server tetapi yang versi kurang dari 7. Lalu kita set data providernya. Jadi ini adalah mesin yang menghubungkan antara database dengan Visual Studio kita. Kita menggunakan Microsoft Edge OLEDB 12.0. Lalu kita setting data source-nya, yaitu database kita. Ya, karena database kita sudah kita pindah ke directory penyimpanan Visual Studio yang ada di debug, kita tinggal tulis saja. Lalu kita set data adapter. Ya, adapter ini digunakan untuk menghubungkan antara database dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Kemudian dataset. Ya, dataset untuk menampung data sementara dari database. Oke, selanjutnya kita klik 2 kali pada formnya, kemudian kita panggil kelas yang tadi kita buat, yaitu kelas DB provider dan DB source. Kemudian kita klik button register. Ini adalah proses utama yang kita lakukan, dimana ketika diklik tombol register, maka seharusnya data yang kita inputkan di text box 1 dan text box 2 akan tersimpan di database kita. Ya, kemudian kita buat dataset dulu untuk menyimpan data sementara dari inputan yang kita masukkan. Ya, karena kita membuat data baru, maka perintah SQL-nya adalah insert. Jadi menggunakan perintah insert untuk membuat data baru. Oke, kita ketikkan values-nya karena cuma ada 2 field, yaitu username dan password, maka kita tuliskan 2 field tersebut. Yaitu field username dan field password. Sebelumnya kita masukkan dulu kurung buka kurung tutup, jangan lupa petiknya. Ya, ini pokoknya yang kita inputkan di text box 1 dan text box 2 nanti dia akan tersimpan di database akses kita.
seperti ini, tapi kelihatannya ada yang salah, kurung tutupnya belum ditambahkan. Kita tambahkan dulu. Ya sudah. Selanjutnya ketika kita klik tombol register, maka dia akan mengisikan data source-nya, yakni di adapternya. Adapter digunakan untuk menghubungkan database dengan sistem. Ya, kita kosongkan teks 1 dan teks 2 dengan perintah clear. Terus nanti kalau sudah berhasil muncul message box notifikasi kalau user telah terdaftar. Ya, seperti ini untuk yang form register. Kita coba jalankan. Ya, masukkan username, password. Ya, ini sudah berhasil. Kalau kita cek ke database-nya, insya Allah sudah muncul datanya. Oke, selanjutnya kita pindah ke form login. Sama seperti tadi di form register, kita tambahkan dulu yang mudah-mudah di tombol register. Kita tampilkan form register. Form register itu namanya form 1, belum saya ubah. Terus tambahkan perintah show, kemudian exit, kita berikan perintah close. Terus kita tambahkan library-nya. Gunakan OLEDB. Lalu untuk ya atribut-atributnya kita kopikan saja karena sama ya. Kita kopikan saja biar cepat. Ya, intinya sama seperti itu. Hanya saja nanti di tombol login itu nanti agak ada sedikit perbedaan. Oke, untuk formnya isinya juga sama. Untuk login perintahnya, kalau yang tadi register adalah menambahkan user baru, kalau login kita menampilkan user atau kita melakukan pengecekan apakah user yang kita tambahkan itu sudah berhasil ditampilkan, atau kita melakukan pengecekan apakah yang kita inputkan di form login itu benar-benar ada di database kita. Nanti kita menggunakan menggunakan perintah kondisi if else. Ya, seperti ini pakai perintah select where di username itu adalah yang kita inputkan di text box 1, jadi nanti akan ada pengecekan apakah isi dari text box 1 itu sesuai dengan username yang ada di database kita. Sedangkan untuk password itu text box 2. Oke, untuk perintah berikutnya sama, cuma nanti akan ada verifikasi, akan ada pengecekan menggunakan if apakah data yang kita masukkan sama dengan yang ada di database. Ya, ini nama tabel kita adalah tabel account.
Ya, jika tabel account itu lebih dari 0, artinya ada isinya, itu masukkan perintah automation box login sukses. Jadi kalau misalkan yang kita inputkan itu sama, username dan passwordnya sama dengan yang ada di database, maka akan muncul message box login sukses. Ini untuk message box-nya kita berikan judul yaitu informasi. Kalau diklik tombol login, maka textbox 1, textbox 2 akan otomatis hilang datanya atau clear. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk else-nya. Kalau misalkan yang kita inputkan salah, maka akan muncul message box dengan notifikasi kombinasi username dan password salah. Oke, sama textbox 1, textbox 2 kita clear. Ini sudah berhasil. Kita simpan semuanya, kemudian kita run. Coba kita masukkan dulu datanya. Ya, ini Avandi, passwordnya itu karena dienkripsi. Ya, ini sudah berhasil. Coba kita cek di database kita, di tabel account. Ternyata sudah masuk username Avandi, password Tuhari. Lalu di form login kita coba cek username Avandi, password Tuhari. Ini passwordnya belum dienkripsi. Kita cek login. Ya, sukses, berarti sudah berhasil terkoneksi ke database. Coba kita, kalau passwordnya salah, ya nanti muncul notifikasi salah, terus tombol exit. Sudah berhasil. Ya, kita perbaiki dulu, karena tadi waktu kita klik tombol register, form register tidak hilang. Harusnya waktu diklik register, klik login, maka form register akan hilang dan muncul form login. Kita tambahkan visible false. Lalu tadi passwordnya belum dienkripsi, kita cari password jar, kita isikan dengan tanda asterik. Ya, sudah berhasil. Kita run lagi. Nah, coba kita klik tombol login, maka form register akan hilang, muncul form login. Kita cek Avandi, Tuhari, login. Ya, berhasil. Masukkan ke register lagi, tombol register muncul. Kalau register di exit, semuanya akan hilang dan program selesai dijalankan. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.